Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya Nur Syifa, NIM 191161161200003 dari kelas A1 angkatan 2019, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan kembali tentang materi 1 dan 2 dari mata kuliah Dasar-Dasar Membaca. Yang pertama, ada pengertian dari membaca. Menurut Tarigan, pada tahun 1990, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media atau bahasa lisan. Tujuan membaca menurut Nur Hadi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tujuan secara umum, yaitu mendapatkan informasi, memperoleh pemahaman, dan memperoleh kesenangan. Sedangkan tujuan secara khusus yaitu memperoleh informasi faktual, memperoleh keterangan tentang sesuatu secara khusus dan problematis, memberikan penilaian kritis, dan memperoleh kenikmatan emosi serta mengisi waktu luang. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi membaca. Yang pertama, ada faktor fisiologis. Faktor ini mencakup kesehatan fisik dan jenis kelamin. Gangguan pada alat bicara, alat pendengaran, dan alat penglihatan bisa memperlambat kemajuan belajar membaca siswa. Misalnya pada analisis bunyi, mungkin sukar sekali bagi siswa yang mempunyai masalah pada alat bicara dan alat pendengaran. Yang kedua, ada faktor intelektual. Istilah intelijensi didefinisikan oleh Haynes sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat. Secara umum, intelijensi siswa tidak sepenuhnya mempengaruhi berhasil aktivitas siswa dalam membaca permukaan. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu faktor lingkungan rumah dan sekolah. Orang tua mereka di rumah banyak yang sibuk sehingga jarang mengajak anaknya untuk membeli dan membaca buku. Sedangkan di sekolah, mereka jarang mengunjungi perpustakaan sekolah, sekalipun telah diperintahkan oleh guru untuk membaca ke perpustakaan. Yang keempat, ada faktor psikologis, yaitu motivasi dan minat. Motivasi ialah sesuatu yang mendorong seseorang belajar atau melakukan suatu kegiatan. Yang selanjutnya ada beberapa hal yang penting dalam membaca, yaitu membaca memperoleh perincian atau fakta, memperoleh ide utama, membaca untuk mengevaluasi, dan membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan. Yang selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis membaca. Yang pertama ada membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembacanya dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. Contoh dari membaca nyaring yaitu membacakan puisi di depan kelas, membacakan pengumuman, membacakan dongeng, dan membacakan teks pidato. Sedangkan membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Contohnya seperti membaca novel atau buku pelajaran. Jenis membaca yang kedua yaitu membaca ekstensif adalah jenis kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama dengan sumber bacaan yang beragam. Membaca ekstensif ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu membaca survei. Adalah sejenis kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum isi serta ruang lingkup dari bahan bacaan yang hendak dibaca. Oleh karena itu, dalam prakteknya, pembaca hanya sekedar melihat atau menelaah bagian bacaan yang dianggap penting saja. Contohnya judul, nama pengarang beserta pidatonya, atau buku rujukan yang dipergunakan. Yang kedua, membaca sekilas. Membaca sekilas atau membaca skimming adalah sejenis membaca yang membuat mata bergerak dengan cepat melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. Contohnya membaca buku telepon dan membaca kamus. Yang ketiga, membaca dangkal. Pada dasarnya merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang dibaca. Membaca jenis ini biasanya dilakukan bila pembaca bermaksud untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan. Contohnya membaca majalah, novel, dan cerpen. Jenis membaca yang ketiga yaitu membaca intensif yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada membaca teliti. Membaca ini bertujuan untuk memahami secara detail gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh si penulis. Contohnya ketika kita membaca ulangan.
Yang kedua ada membaca pemahaman. Membaca pemahaman merupakan sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesusastraan, esensi kritis, drama tulis, serta pola-pola fiksi. Yang ketiga ada membaca kritis. Membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh dengan hati, mendalam, evaluatif, serta analisis dan bukan hanya mencari kesalahan. Yang keempat ada membaca ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Yang kelima ada membaca bahasa asing. Membaca bahasa asing pada tataran yang lebih rendah umumnya bertujuan untuk memperbesar daya kata untuk mengembangkan kosakata dalam tataran yang lebih luas, tentu saja bertujuan untuk mencapai kemampuan. Yang keenam yaitu membaca sastra. Membaca sastra merupakan kegiatan membaca karya sastra baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi dan kepentingan pengkajian. Yang selanjutnya kita masuk pada teknik-teknik membaca. Teknik membaca ini sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada skimming. Skimming disebut juga sebagai teknik membaca layap yang merupakan sebuah cara membaca dengan mengambil intisari dari bahan bacaan untuk mempermudah mengetahui isi buku secara cepat. Meskipun membaca dengan cepat, tetapi Anda tetap perlu membacanya secara runtut mulai dari daftar isi hingga akhir halaman yang memiliki kesimpulan. Contohnya seperti membaca koran. Teknik membaca yang kedua yaitu scanning. Scanning merupakan teknik membaca tatap atau membaca memindai. Tujuan utama membaca dengan menggunakan teknik ini yaitu untuk mendapatkan fakta ataupun informasi tertentu. Tekniknya yakni dengan membaca secara meloncat-loncat dari bagian satu ke bagian yang lainnya. Hal yang ditekankan pada teknik scanning yaitu meskipun dituntut membaca cepat, namun juga perlu mencari poin-poin penting dalam bahan bacaan tersebut. Contohnya mencari kata dalam kamus. Selecting merupakan teknik baca pilih yang mana teknik ini digunakan berdasarkan dengan kebutuhan membaca Anda. Teknik ini umumnya dilakukan sebelum melakukan aktivitas membaca. Contohnya ketika kita membaca judul berita di koran. Teknik membaca yang keempat yaitu skipping. Skipping merupakan teknik baca yang melompati atau mengabaikan bagian yang dirasa tidak diperlukan. Jika telah mengerti dari bagian tertentu dalam bacaan, maka melewatinya tidak menjadi masalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.